Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Rahim dengan NPM 23110301. Di sini saya akan menjelaskan konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki penuh. Prosedur konsolidasi. Prosedur konsolidasi termasuk penggunaan kertas kerja dibuat untuk menggabungkan akun-akun dari induk dan anak perusahaan sehingga tampak sebagai entitas tunggal. Titik awal persiapan pembuatan laporan keuangan konsolidasian adalah pembukuan dari masing-masing entitas tersendiri. Karena entitas konsolidasi tidak memiliki pembukuan, seluruh nilai yang tertera dalam laporan konsolidasi aslinya terdapat di pembukuan induk perusahaan atau anak perusahaan atau kertas kerja konsolidasi. Kertas kerja konsolidasi. Kertas kerja konsolidasi merupakan mekanisme yang efisien untuk menggabungkan akun-akun dari perusahaan yang terpisah yang akan dikonsolidasi dan untuk menyesuaikan saldo gabungan menjadi angka yang akan dilaporkan seakan-akan semua perusahaan yang dikonsolidasi tersebut adalah perusahaan tunggal. Tidak terdapat pembukaan untuk entitas. Penyusunan laporan posisi keuangan konsolidasian sesaat setelah akuisisi kepemilikan penuh. Kondisi konsolidasi yang paling sederhana terjadi jika laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan yang berelasi dikonsolidasi sesaat setelah timbulnya hubungan induk perusahaan, anak perusahaan, melalui kombinasi bisnis atau melalui pembentukan anak perusahaan baru. Akuisisi kepemilikan penuh di atas nilai buku. Harga saham suatu perusahaan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk nilai aset bersih, kemampuan laba perusahaan, dan kondisi pasar secara umum. Pada saat suatu perusahaan membeli perusahaan lain, tidak ada alasan untuk mengharapkan harga beli akan sama dengan nilai buku saham yang diakuisisi. Proses yang digunakan untuk menyusun laporan posisi keuangan konsolidasian hanya sedikit lebih sulit pada saat 100% saham perusahaan dibeli pada harga yang akan berbeda dengan nilai bukunya. Klasifikasi umum biaya. Ada beberapa alasan mengapa harga beli saham satu perusahaan lebih tinggi dari nilai buku saham tersebut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kesalahan atau penghilangan dari pembukuan anak perusahaan. Yang kedua, selisih lebih nilai wajar di atas nilai buku dari aset bersih anak perusahaan yang dapat diidentifikasi. Yang ketiga, keberadaan goodwill. Keberadaan goodwill. Pada saat suatu perusahaan membeli anak perusahaan pada harga di atas total nilai wajar aset bersih anak perusahaan yang dapat diidentifikasi. Tambahan pembayaran tersebut biasanya diperlakukan sebagai pembayaran untuk kemampuan laba lebih tinggi perusahaan yang diakuisisi, yang disebut goodwill. Akuisisi kepemilikan penuh di bawah nilai wajar aset bersih. Terdapat banyak kasus di mana perusahaan membeli saham biasa yang diperdagangkan di pasar modal pada harga lebih rendah dari nilai wajar asetnya. Seringkali perusahaan-perusahaan tersebut dijadikan target utama akuisisi. Harga akuisisi dari perusahaan pengakuisisi mungkin kurang dari nilai wajar dari aset bersih karena beberapa aset atau liabilitas pengakuisisi mungkin terspesifikasi secara salah atau karena transaksi merefleksikan penjualan yang terdesak, di mana penjual butuh menjual secara cepat dan tidak dapat memenuhi pasar dengan penjualan. Konsolidasi sesaat setelah akuisisi kurang 100%. Eh, Akuisisi sampai 100% kepemilikan dibeli pada nilai buku. Tiap laporan keuangan konsolidasi disusun seakan-akan diperoleh dari pembukuan tunggal yang digunakan untuk mencatat keseluruhan entitas konsolidasi. Tentu saja sebenarnya tidak terdapat pembukuan untuk entitas konsolidasi dan sebagaimana penyusunan laporan posisi keuangan konsolidasian. Proses konsolidasi dimulai dengan data yang dicatat pada pembukuan masing-masing perusahaan yang dikonsolidasi. Sekian presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.